أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita lihat Al-Quran kita ini surat Al-Qasas surat ke-28. Al-Qasas surat ke-28. Pak Samsul, Pak Samsul. Lukman. Siapa yang terjemah? Lukman. Ini ada mic di kirim mic. Baterainya kebetulan habis, Ustaz. Baterainya habis, ya. Mulai ayat pertama. Silakan. Pertama dan kedua, lanjut. Silakan. Al-Qasas 1 dan 2. Silakan. Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Ya, sampai situ dulu. Ini tolong dikirim lagi ya. Diulang Bapak. Diulang. Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Tosimim. Ini dulu kita selesaikan. Dari awal ada alif lam mim, ada alif lam ra, ada yasin, ada toha, ada qaf. Sekarang ada tosimim. Ini tantangan buat orang-orang Quraisy pada waktu itu. Tolong kalian kalau mampu, Al-Quran kata Allah dari rangkaian huruf to, sin dan mim itu saya merangkai. Awakmu iso gak mandi? Begini. Kasarannya begini. Ini tantangan. Nanti sebentar lagi. 2. Adanya to, sin, mim, yasin. Ini daya tarik. Orang Arab tidak mampu temer-temer. Kok dalam sastra kami tidak menemukan model seperti itu. Ini daya tarik. Supaya mau. Mari daya tarik dilebokno gelem kan. Ketiga, saya tidak tahu di Padang, tapi kalau Anda meluncur ke Surabaya tidak lewat tol, lewat Aloha, lurus mau meluncur ke Surabaya, dari Aloha pom bensin, tidak lama lagi Anda menemukan ruko sebelah kiri kalau dari arah selatan. Itu di atas ada balik-balik. Ternyata bawahnya jualan roti, paham? Roti Holland itu balik. Apa maksudnya? Tidak ada. Ya cuma daya tarik. Apa maknanya? Kanggo menarik supaya nggak bisa itu jualan roti, gitu. Paham? Tidak ada. Mau diterjemahkan apa? Tidak ada. Subhanallah. Mari tantangan sekarang. Mari kita lihat tantangan. Dari mulai turunnya Al-Quran sampai sekarang sudah hampir 15 abad, belum ada satupun yang berani atau yang mampu menandingi Al-Quran kita ini. Al-Qasas sudah boleh hilang nanti sebagai bahan dasarnya. Tantangannya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 23, 24. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 23, 24. Ya. Silakan. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Satu lagi, 24.
Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kepada akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kuntum fi raib. Jika kalian meragukan mimma nazzalna ala abdina, menyangkut apa yang kami turunkan kepada hamba kami yakni Muhammad, fa'tu bi suratin mithli. Buatlah satu surat yang sepadan nilainya dengan Al-Quran. Kalau kamu tidak mampu sendirian, fa'tu syuhada'akum, kumpulkan para pakarmu min dunillah, selain Allah. Maknanya selain Allah itu ojo tiru sing ono gaya yang sepadan. Mampu ndak? Al-Quran in kuntum sholihin, jika kamu jadi orang yang benar. Tapi kalau kalian menyadari bahwa kalian tidak mampu menandingi wahyu yang disampaikan Jibril dari Allah kepada orang pilihan Nabi Muhammad kita ini, fa illam taf'alu, jelas kalian tidak mampu, wala taf'alu, dan pasti kamu tidak mampu. Al-Quran kasih kunci begitu. Fa illam, jika kamu tidak mampu, wala, dan pasti, wala taf'alu, dan pasti kamu tidak mampu. Sama dengan surat menyangkut urusan salib kepada Islam. Walan tarbo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kan begitu. Pakai kata lan, pasti salib sama Yahudi tidak akan rela sebelum kalian masuk ke dalam akidah mereka. Mohon maaf, pertarungan hak dan yang batil sampai lihat di TV. Tadi saya bergerak dari rumah jam 4 lebih sekian. Pertarungannya, mohon maaf, sementara 0, sekian atau 1, sekian atau 2, sekian masih dimenangkan oleh salib. Jelas? Ya. Walaupun nanti memenuhi putaran kedua. Subhan. Baik. Jadi tantangan Al-Quran sudah cukup lama, sampai sekarang belum ada yang mampu atau berani menandingi sepadan dengan Al-Quran. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat Al-Quran yang gamblang, yang jelas dari Allah. Lanjut 3. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Natlu alaika, kami bacakan kami Allah lewat perantara malaikat Jibril. Kami bacakan alaika kepada diri Muhammad min nabai Musa, yakni menyangkut berita atau cerita tentang Nabi Musa wa Fir'aun dan Fir'aun, pertarungan antara hak dan yang batil, antara Nabi Musa sebagai lambang kebenaran, Fir'aun lambang kebejatan orang. Bil haq, kata Allah, aku kisahkan kepada diri Muhammad dengan benar. Liqaumi yu'minun, buat mereka yang beriman. Di sini pernyataannya bukan buat mereka yang berakal, tapi menyangkut orang yang beriman. Sebab kisah sejarah mereka tidak hadir alias tidak ikut menyaksikan. Persoalannya iman. Jelas? Persoalannya iman. Subhanallah. Abu Bakar sebagai mertua Rasulullah, hadirin, 4 manusia pilihan, 2 di atas mertua Rasulullah, Abu Bakar sama Umar. 3 dan 4 menantu Rasulullah, Utsman sama Ali. Ini belum ada di dunia model ini. Jadi 2 di atas mertua, 3, 4, 2 ke bawah sebagai menantu. Subhanallah. Abu Bakar
ketika Rasulullah usia hampir genap 53, peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Bakar pagi diberondong oleh orang-orang kafir Quraisy. Kak, jari ini konco akrabmu sing aran Muhammad semalam habis sholat Isya itu konon katanya memenuhi perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha, kembali ke Mekah, ke bumi sebelum subuh. Ya Allah kan pendapatku, percaya tak? Orang kafir Quraisy sing dijogo pendolong di sini. Abu Bakar jawabnya ngalah lewat itu. Ingkar Muhammad qala kadzalik faqad sadaq. Lebih dari itu, nek sing ngomong Muhammad saya percaya. Kafir Quraisy buyar. Apa maknanya ini? Sampai kalau mau menjinakkan kelompok atau komunitas, dicekal di sini pimpinan. Di pimpinan ini kena yang gampang. Jelas. Kafir Quraisy gak bani Nabi Muhammad langsung, tapi tangan kanan Abu Bakar. Ini Abu Bakar gelepek, liane gampang. Jelas. Tapi jawaban Abu Bakar kalau lewat itu, bukan. Lebih dari itu saya percaya, sebab si ngomong Muhammad. Sampai detik ini, sampai usia 53 saya belum pernah menyaksikan beliaunya dusta. Dari sisi mana saya harus tidak mempercayai? Subhanallah. Itu ya. Jadi Isra Mi'raj jangan pakai ini, tapi pakai ini, urusan iman. Jelas, dikait sama akal nggak bisa. Apalagi mau disurvei, diriset, peristiwanya sudah berlalu, apanya yang mau diriset? Itu menyangkut iman. Oke, baik. Hadirin, pelan-pelan mari kita lihat pemerintahan di bawah kekuasaan Fir'aun laknatullah. Paling rendah ada 4 sampai 5 ciri. Mari kita lihat bersama-sama. Pemerintahan Sopoy. Di antara 4 sampai 5 ciri ono sito, apalagi loro, omongane ono telu. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Berarti mereka mewarisi Fir'aun. Mereka sudah mewarisi Fir'aun laknatullah. Silakan. Hadirin, mari kita lihat pola tingkah laku, karakter pemerintahan di bawah bimbingan, di bawah kepemimpinan Fir'aun laknatullah. Dibocorkan oleh Al-Quran supaya untuk pembelajaran buat kita semua. Subhanallah. Lanjut pelan-pelan Bapak. 4. Lanjut. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Mari kita lihat. Paling tidak 4 sampai 5 ciri pemerintahan yang dilaksanakan oleh Fir'aun laknatullah. Inna Fir'auna ala fil ard. Yang pertama, Fir'aun, sungguh Fir'aun di dalam pemerintahannya melakukan secara sewenang-wenang, gak kena dituturi, gak kena dileno, begedutnya luar biasa. Ya. Ala fil ard. Dia Al-Quran di muka bumi Mesir luar biasa, subhanallah. Jadi siapapun yang merasa dirinya sewenang-wenang, mohon maaf, siapapun, ya termasuk di antara kita, yang mulai lurah sampai presiden, ini model kayak gini, salah satu di antara ciri miliknya Fir'aun diwarisi oleh mereka.
Fir'aun yang asli dan Fir'aun fotokopi. Fir'aun asli dari daratan Afrika. Tepat kota itu adalah Mesir. Dia dalam julukan Ramses II. Baik Ramses I, Ramses II, Ramses III itu begedutnya luar biasa. Subhanallah. Fir'aun fotokopi yang menjajah Indonesia, namanya Senuk Nugroho di Jawa Timur. Sebagai gubernurnya, wakil daripada Senuk Nugroho di Jawa Timur namanya Van der Plas. Niru ini persis memecah belah. Kerajaan-kerajaan dipecahin semua. Sebab dikumpul kuat, paham? Seluruhnya dipecah. Persis niru. Jadi Fir'aun fotokopi dari Belanda, dari Eropa, kata niru tokoh dari Afrika. Subhanallah. Itu ya. Mereka memecah belah. Mau tahu Jogja sama Solo itu kan dipecah belah. Satunya Hamengkubuwono, satunya Papua, itu kan dipecah. Awalnya dari sana. Baik, dilebono mana lah? Dilebono mana? Sampai ndok omah arep apa? Anak sampean dhewe. Siji loro sampean ujo-ujo. Iya. Telu apa? Sampean benci. Berarti sampean marisi Fir'aun. Termasuk anak mantu. Waduh. Lama sampai nanti benci. Jelas? Ya. Subhanallah. Itu contoh kecil. Berikutnya, yang ketiga, yastad'ifu ta'ifatan minhum. Fir'aun menindas dari golongan Bani Israel. Ini namanya dalam politik, namanya politik belah bambu. Kaum Bani Israel, kaum pendatang yang dulu dibawa oleh Nabi Yusuf sama ayahandanya Nabi Yakub, ratusan tahun mereka beranak pinak, jumlahnya di atas 500.000. Ratusan tahun posisinya oleh Fir'aun laknatullah, ditindas, dijadikan budak, tenaga kerja gratis tanpa dibayar. Allah mengutus Nabi Musa sama Harun, kakak adik, dalam rangka membebaskan Bani Israel dari kungkungan kuku kekejaman Fir'aun laknatullah. Kan begitu ceritanya. Subhanallah. Jadi kaum Bani Israel ditindas, sementara penduduk asli Kipti dilem, diujo-ujo. Ini namanya politik belah bambu. Begitu bambu terbelah, yang atas ditarik, yang bawah diinjak-injak. Subhanallah. Politik seperti ini pernah subur di negeri kita ini hampir selama 32 tahun. Jelas? Ada yang diangkat di atas. Dan kebetulan lambangnya beringin. Oh. Kapan beringin tumbang? Ketika beringin mencapai kekuasaan 75%. Yang 15 dibagi untuk P3, yang 10 untuk PDI. Saat itu beringin tumbang. Melakukan pemerintahan belum genap sekian tahun. Ketua MPR-nya dari Nganjuk, namanya Bapak Harkoke. Ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Ciri pemerintahan Fir'aun yang keempat, setiap laki-laki, banyak laki-laki sebelah. Wa yastahyi nisa'ahum. Yang perempuan dia. Apa maknanya? Konek lanang, ada protes aku, entek. Kamu pulang tinggal lama.
Di Indonesia ada subur itu. Subur. Jelas? Ya. Subur di sini. Kalau mereka pakai centeng. Centengnya ada TNI, ada Polri, ada Babinsa, dikirim ke desa-desa sebagai mata-mata. Allah. Saya ikut merasakan tahun 77, 82 itu. Subhanallah. Ikut merasakan ngerinya satu suasana yang mencekam itu setiap mau pemilu. Subhanallah. Itu ya. Baik. Kalau ditanya orang temenan, entek nasib. Sebab melarani. Tapi di lanang samina wa atona, posisinya hampir seperti perempuan, aman. Paham? Aman. Ini perlu kosak daerah di istana tak ada terima. Sebab sendi kodawuh kalau paduka yang mulia Allah. Subhanallah. Itu ya. Baik. Geser titik. Alhamdulillah hadirin ibu bapak saudara, di Indonesia ada makhluk kebetulan perempuan, tapi saraf perempuannya mati, gila. Orang itu bernama Ratna Sarumpait. Dan alhamdulillah kita binarikan makhluk bernama Habib Rizik. Saraf takutnya juga sudah mati, Pak. Saraf takutnya sudah hilang. Walaupun dia sekarang oleh Barreskrim dapat tuduhan 7 sampai 8 persoalan menyangkut urusan yang dianggap subhanallah. Jelas ya? Wastahyi nisa'ahum, membiarkan perempuan. Sampai sekarang Bapak dan Saudara, mohon maaf, mereka yang waktu zamannya Orde Baru, mereka yang hilang sampai sekarang tidak ditemukan kuburan. Sampai geleng, sampai kepet nggak ketemu. Subhanallah. Wallahu a'lam. Kayak apa bentuknya? Apa masuk di kolong laut? Tidak. Subhanallah. Tapi yang jelas kuburannya tidak ditemukan. Luar biasa rapinya mereka ketika menggasak yang dianggap pelan-pelan dianggap ganggu pemerintahan Orde Baru. Subhanallah. Termasuk pemerintahan Orde Lama sama. Iya. Siapa yang tidak dipenjara karena dianggap makar? Profesor Buya Hamka, kebanggaan Muhammadiyah dari Padang, di Sukamiskin 24 bulan dinyunyi rokok, disetrum listrik. Buya Hamka. Ketua Dewan Dakwah Islam siapa? Bapak Ahmad Nasir di penjara di Malang. Safruddin Peradilan Negara, semua dianggap makar oleh pemerintahan Orde Lama. Harus beringkuk di penjara. Subhanallah. Ya. Tapi saya yakin mereka di penjara justru dinikmati sebagaimana halnya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf di penjara itu ketika disuruh keluar, ada perintah dari raja suruh keluar, tidak mau. Nanti lain waktu kita bongkar Yusuf. Tidak mau. Ketika diperlukan untuk ke istana, sama pengawal istana yang jemput Yusuf di penjara, Yusuf ngomong, takut rajamu, saya masuk itu gara-gara apa? Tanpa diproses pengadilan, takut dibisikkan raja. Nah, jawaban dan logik masuk akal baru saya. Subhanallah. Padahal anak on kesempatan untuk keluar bebas. Tapi Yusuf minta diklarifikasi. Saya harus dicuci nama saya. Ada apa? Jelas? Ya. Saya tidak tahu dagelan politik yang dimainkan oleh RI1. Kenapa mantan ketua KPK segera dikeluarkan dan kurang 1 hari bertinju dengan makhluk dari Pacitan. Allah. Apa itu pengaruh dengan anaknya si Agus?
karena anaknya si Agus di bawah 18%. Tadi saya datang ke sini 16%. Memang hanya numpang lewat. Dan ketika adu debat, hanya Agus yang tidak berani menjawab. Apa gubernur ini nanti sebagai batu loncatan untuk 2019 mencalonkan menjadi RI 1? Agus tidak berani menjawab. Maknanya berarti iya. Kalau dua Anies sama Syekh Ahok dua-duanya mengatakan tidak. Tapi kalau Agus tidak. Kayak titipan bapak ini. Oke. Innahu kana minal mufsidin. Ciri yang kelima, sesungguhnya Fir'aun, karena keberadaan Fir'aun minal mufsidin, termasuk bagian orang yang perusak di muka bumi. Bagaimana ada merusak? Manusia disembelih semua. Jelas? Ya. Subhanallah. Subhanallah. Seperti itu yang digambarkan. Hadirin, Bapak, pelan-pelan akhirnya Allah menolong orang yang istiqomah, yang tertindas. Lanjut 5. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Wa nuridu, kata Allah, kami punya keinginan justru dari mereka yang tertindas itulah saya angkat nanti pemimpin. Subhanallah. Dari yang tertindas itu, kata Allah, aku pilih, aku munculkan seorang pemimpin yang membebaskan. Tolong Bapak dijawab, kenapa Allah milih pemimpin dari kelompok yang tertindas? Ya, monggo, silakan. Monggo, silakan. Kenapa Allah memilih pemimpin dari kelompok yang tertindas? Karena orang yang tertindas itu punya semangat yang kuat. Boleh. Karena yang tertindas punya semangat yang kuat untuk mengembalikan keadaan. Boleh. Saya tambah biar sempurna. Orang yang tertindas doanya tanpa ada penghalang antara bumi sama main-main sama orang tertindas. Subhanallah. Seperti itu. Jangan main-main dengan orang yang tertindas. Dan jangan pernah punya cita-cita menindas. Sebab kalau umpan balik mereka yang ditindas terus, aduh, berat. Yang kedua, mumpung eling jenengan dan saya, ayo saling wasiat mewasiati. Ore ojo duwe cita-cita tuwek loro. Paham? Tak bono, dipaham sampean, tak bono. Sebab saya pernah dengar rintihan sambatan manusia ketika saya berhadapan dengan mereka. Lah iya, aku koyo ngene iki, anakku yo mek situ. Terus meneh omah-omah digondol karo bojone, terus aku melu sapa? Nah aku loro. Sapa sing ngeramut? Wong itu kan ucapan itu kan seakan-akan seperti melalui urip. Lalu diucapkan. Ore nolong lalu cita-cita lo. Paham? Semaksimal mungkin sampai harus tetap istiqomah menjadi orang penolong. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas nolong jauh lebih terhormat daripada kan begitu. Urip ojo cita-cita saya. Buat saya. Remuk. Allah Akbar. Subhanallah. Ya. Sepertinya urip kok gak berdaya blas. Lah kapan manfaat? Padahal Nabi
bersabda khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak mengandung manfaat buat orang lain iku urip. Allahu Akbar. Tapi ento demikian sebab wis kadung seyek. Paham seyek ya? Wis kadung seyek. Dan saya tambahi biar seyeknya itu mendekati sempurna. Oh, seyek mendekati sempurna. Hidup sebatang kara. Anak dan mantu wis gak tau ngreken. Mas Fatkur, kalau ngereken wong sing kono dhewe yo sengek, ngrasakno ngereken. Paham? Paham. Akhirnya hidup sebatang kara. Sesuap nasi dan air, ketergantungan dengan tetangga. Nek ono ngono temenan, laporkan segera. Ayo digowo nanggone bas Badan Amil Zakat Jawa Timur. Yang di atas Pak ditaruh. Nanti dari bas survei, diminta fotokopi KTP. Kalau sudah disurvei, kita laporkan dulu namanya. Oh jadi dituduh wong oleh apa? Kita daftarkan ke sana. Nanti bas kesini survei, sampai dampingi sebagai kaum lapor yang terlapangan. Menurut bas, ternyata ibu tersebut menurut bas grade-nya A. Dipensiun sampai mati 400.000 tiap bulan. Paham? Lakukan atas nama masjid. Jadi masjid ini semakin berkibar, banyak manfaat untuk umat. Kalau grade-nya B, maka dapat 300.000 sampai meninggal. Subhanallah. Jelas ya? Ya. Jadi sampai itu ya Allah pegawaian, betul kan? Begitu. Insya Allah itu bermanfaat, ya. Ya aku satu salik rondo, sampai itu rondo itu kok itu apa sih diurus sebatang kara. Kan orang suami istri saya, ya, suami istri saya bisa, ya. Mulai bengi, Mas Fatkur bengi, nanti banjir ada udan pisan, tapi turun itu ngantek, ya apa itu bocor kabeh, ya, begitu. Akhirnya ngedumel dari dirinya sendiri. Kayak gini ki Allah perlu gak aku sih urip. Bahaya. Itu ngedumel namanya. Ngedumel. Jadi mereka oleh Allah justru dari mereka yang tertindas dimunculkan pemimpin. Jangan main-main dengan orang yang tertindas. Itu ya. Allah sekilas memberikan eksistensi keberadaan Fir'aun laknatullah. Ternyata Fir'aun tidak bisa perkasa kalau tidak ditopang oleh dua pilar. Lanjut, Bapak, gitu. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama para tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Wal wakil lahu fil ard, dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi. Wal ya Fir'aun wa Haman, kami perlihatkan, kami nampakkan Fir'aun dan Haman. Fir'aun itu tidak bisa sendirian, Pak. Selalu ada Haman. Haman itu teknokrat, pendanaannya korun. Dua pilar ini yang menopang Fir'aun menjadi begitu. Ya, subhanallah. Jelas. Hampir seluruh presiden di Indonesia itu selalu ditopang oleh centeng-centeng. Mereka TNI, berikutnya Polri. Jelas? Ya, subhanallah. Saya tidak akan menguraikan lebih banyak, sebab dari masjid kita ini saya sudah dikasih kartu kuning, Pak, menyangkut masalah ini. Jadi tidak saya uraikan dengan lebih lanjut. Oke? Hadirin, sekarang manusia punya skenario. Allah jauh lebih top, markotop jauh lebih hebat. Seluruh cabang
justru Nabi Musa dari kalangan Bani Israel lahir nanti masuk di dalam istana Fir'aun, justru dipelihara. Jadi Fir'aun tanpa menyadari memelihara calon musuhnya. Jelas? Ya, subhanallah. Bapak lanjut 7. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa. Dan apabila engkau pertolongan kepadanya. Diulang Bapak pakai mic yang jelas. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa. Dan apabila engkau khawatir kepadanya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Mari kita lihat skenario, grand skenario Allah. Allah punya rancangan yang jauh lebih dahsyat dan besar. Sulit nalar manusia untuk menjangkaunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Auhayna ila ummi Musa. Dan kami ilhamkan kepada ibunda Musa. Kata-kata auhayna tidak selamanya diwahyukan, Pak. Karena ibu Nabi Musa tidak nabi. Diilhamkan. Sampai harus tahu dulu ibunda Nabi Musa namanya Yukah. Bapaknya bernama Pak Imron. Bapaknya bernama Pak Imron. Nabi Musa lahir sebelumnya sudah punya kakak namanya Harun. Harun punya mbakyu bernama Maryam. Ya sampai urut-urutan. Oke. Kami ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa yang bernama Yukabad an-ardi'ihi supaya menyusuinya Nabi Musa yang masih jabat bayi. Kalau tidak salah dalam lintasan sejarah sempat diasuh, digendong, disusui, didekap dalam dekapan sebelah dada kiri dekat dengan jantung kurang lebih 3 hari 3 malam. Hari keempat sudah galau. Akhirnya ada petunjuk dari Allah. Ilham. Faida khifti alaihi, jika kamu ragu, khawatir, takut menyangkut urusan Nabi Musa gara-gara dia laki-laki, takut gara-gara Satpol PP sama intelijennya Fir'aun keluyuran kemana-mana untuk membabat habis bayi laki-laki sebagai nanti yang menyerang. Maka dari Allah fa'alqihi fil yam, hanyutkan ke sungai. Hanyutkan ke sungai. Kalau kamu ada perasaan khawatir dan takut. Wala takhafi, jangan pernah takut. Wala tahzani, jangan bersedih. Sampai kalau menemukan Al-Quran 2 sifat ini gandeng. Wala takhafi, jangan pernah takut. Takut itu menyangkut yang akan datang. Wala tahzani, dan jangan bersedih. Sedih itu menyangkut masa lalu. Sampai ingat baik. Jelas? Jadi takut itu menyangkut yang akan datang. Lu aku usah takut, jangan-jangan gua ke dalam ini gua gak mandis. Ke depan. Jelas? Kalau ke belakang, gak usah dengar-dengar. Sebab mari mateni. Gua mateni kucing, gua mateni paiti, gua dengar-dengar. Ada, ya tobat. Itu menyangkut masa lalu. Kata Allah, jangan pernah takut dan jangan pernah bersedih. Inna radduhu ilaik. Sesungguhnya aku Allah akan mengembalikan jabang bayimu nanti, yakni calon nabi bernama Musa ilaiki kepada dirimu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan akan kami, kata Allah, dan kami jadikan dia termasuk bagian dari salah seorang rasul, bahkan ulul azmi. Subhanallah. Kelanjutan ayat, ya apa melakukan?
Lanjut 8. Maka dia dipungut oleh Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Maka Jabal bayi benar-benar oleh Yukaba ibundanya dibikinkan takut. Perahu kecil mungil untuk menampung si Jabal bayi. Subhanallah. Akhirnya benar-benar tabut tadi itu bersandar di belakang dari kerajaan Fir'aun, dari istana Fir'aun. Subhanallah. Ya. Hadirin, saya belum pernah ke sana, cuma guru saya yang lama di Mesir bercerita Sungai Nil itu begini. Nil itu panjangnya kalau sini ke Jakarta bisa 12 kali panjang, 8.000 kilo sampai menuju Rwanda dari Mesir. Jadi ini Nil, dari sini belok. Istana Fir'aun di sini, di pojok. Belakangnya ketemu air, ketemu Nil tadi. Seperti itu gambar. Jadi begitu takut yang isi bayi dikintirkan dari sini sampai di sini belok. Kasarannya nyangsang, kalau di sini mesti belok. Dari sini terus dipungut oleh dayang-dayang daripada istri Fir'aun yang bernama Asia. Ya, subhanallah. Hadirin, begitu ketemu Jabal bayi yang di dalam tabut itu, terus segera dilaporkan ke Asia. Komentar Asia membuat kelompok-kelompok sang suami. Ini namanya dalam ilmu politik dinamakan pita kopi. Lanjut 9. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadarinya. Waqala imra'atu Fir'aun, dan telah berkata istri Fir'aun menyangkut Jabal bayi dalam tabut. Kata Asia, qurratu ainin li wala. Ayah, Jabal bayi ini penyejuk untuk mataku dan matamu. Ini namanya pita kopi. Jadi tidak pakai izin sama Fir'aun. Paham? Jelas saya juga suka, kamu juga cinta. Itu namanya pitoto. Dalam bahasa ilmu politik namanya pita kopi. Subhanallah. Fir'aun gak salah apa. Dan itu saja. Lantak dulu. Begitu Fir'aun kata gesturnya itu menyetujui, lantak dulu. Jangan pernah sekali-kali membunuh dia. Oh, mohon maaf ya. Sekejam dan sekeras apapun laki-laki yang bernama suami, begitu istri Allah, apalagi dipermaisuri. Ayo Fir'aun sampai bantal, ayo bantal. Ini gak dikokon turun berjobo. Bilbono didik kan? Bilbono didik, kakek-kakek. Perintah pertama waktu itu oleh Orde Baru itu baik ketika satu putaran 71 sampai 77. Begitu replika kedua, ketiga sampai kelima dan keenam, karena orang Wiking ikut main, maka mulai negoro bunyi. Paham? Bisa terjemah dari masuk tak paham sebenarnya. Ini gak paham, tugas pokok jelas masalah. Oke, latak dulu, jangan pernah
apalagi dicurigai Fir'aun dengan Asia nggak punya anak. Awat tahidahu walada, atau kita ambil sebagai anak angkat. Wahum la yashkurun, mereka sama sekali tidak menyadari kalau yang dipelihara itu justru nanti jadi musuh. Subhanallah. Orde Lama pernah diingatkan sama Pak Nasir yang dipenjara di Lombok Baru Malang. Diingatkan Pak Nasir. Saya tidak tahu berapa kali diingatkan. Wahai Bapak, tolong bubarkan PKI. Ya. Subhanallah. Bubarkan PKI. Tahun 55 PKI itu pemilu urutan ketiga. Subhanallah. Urutan ketiga. Luar biasa. Bubarkan PKI, kata Pak Nasir. Dijawab oleh Orde Lama, kalau PKI saya bubarkan, wajah saya ditaruh di mana? Saya jelaskan dimarahi oleh dunia, termasuk Peking. Jelas? Ya. Sudah diingatkan. Sudah diingatkan. Subhanallah. Justru yang ingatkan baik-baik, nasibnya harus masuk penjara. Buya Hamka orang yang tidak dendam. Tahun 70 beliaunya meninggal. Buya Hamka jadi imam sholat jenazah ketika penguasa Orde Lama meninggal. Profesor yang jadi imam. Dan sudah lupa yang kemarin 24 bulan di penjara. Kan bisa saja Buya Hamka ngomong, wong liya berat teman berat. Paham? Itu namanya masih memelihara dendam. Subhanallah. Islam yang hakiki tidak memelihara dendam. Dendam sampai melihara secara langsung maupun tidak langsung sampai memelihara penyakit. Paham? Penyakit apa saja? Di antaranya jantung, jemput-jemputan, jantung. Lu ono mantan lewat jemput-jemputan padahal si mantan itu gak apa-apa bisa. Sampeyan dhewe sing salah tingkat. Hadirin, begitu tabut sudah dilemparkan di Sungai Nil, maka Yukabat menjadi plong 10. Dan hati Ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Wasbaha fuadu ummi Musa farigha. Begitu tabut sudah dilemparkan ke Nil, maka plong lego. Plongnya boleh jadi beliaunya tidak memelihara bayi laki-laki yang dalam pengawasan ketat oleh Satpol PP-nya Fir'aun laknat. Jelas? Plong yang kedua boleh jadi negatif. Lo darah daging rek tetap di bawah, dikitir no. Sopo ya, paham? Oleh Allah dipertegas, jauh. Apalagi tadi di ayat 7 dikatakan ojo kuatir, nanti saya kembali. Bagaimana caranya Allah mengembalikan? Luar biasa, satu settingan luar biasa. Subhanallah. Hadirin, mohon maaf saya komentari kalau adzan, suara adzan tidak seberapa jelas atau sayup-sayup, kita tidak disunahkan untuk menjawab. Dan kalau tokoh jelas kita jawab, terus orang ada mana yang dijawab itu yang pertama kali didengarkan dan jelas untuk kita. Itu ya. Bukan nonton sampai jawab dulu beli sampai nonton film. Karena saya anggap ini sayup-sayup nggak seberapa tentara, maka lanjut ya. Subhanallah. Hadirin, Yukabat oleh Allah dibekali dengan ilmu yang sangat luar biasa. Yukabat juga mengutus anaknya bernama Maryam untuk memantau
Bagaimana jalannya takut tadi? Sampai di mana dan berlaku di mana dan kepada siapa yang mengikutnya? Subhanallah. Yukabat sebagai ibu kandungnya Nabi Musa, maka memberikan satu gambaran kakaknya bernama Maryam untuk membuntuti, untuk mengintili. Lanjut 11. Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia Musa. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Begitu takut dilemparkan, tugasnya Maryam untuk ngawal. Kenapa ada ibunya sendiri? Ibunya sendiri ya berat kalau habis melahirkan. Iya, kan berarti kekuatan tenaganya kurang untuk ngintili, untuk ketut melakukan takut. Tapi itu pun jarak jauh. Sebab satpol PP-nya Fir'aun itu boleh jadi setiap 10 meter, apalagi nyono bayi yang harus masuk di istana, subhanallah, diikuti. Wa qala yukhtihi musihi fa basurat bihi an junubi wa hum la yashurun. Subhanallah. Dan dia ibunya Musa berkata kepada kakaknya supaya ngikuti. Nanti tolong beritakan kepada aku bagaimana kabarnya takut tadi. Subhanallah. Itu ya. Hadirin, yang menarik lagi, begitu sudah dipungut oleh dayang-dayang diserahkan kepada Asia, yang Asia istri Fir'aun tadi mengatakan jangan dibunuh, ini adalah pandangan baik untuk aku dan untuk dirimu, dan mudah-mudahan banyak manfaat nanti kelak. Semoga anak ini kita jadikan anak angkat. Seluruh yang disampaikan oleh Asia, mohon maaf, Fir'aun tidak membantah. Semuanya nilainya sempurna. Walaupun ini suatu keturunan, paham? Untuk Fir'aun. Berikutnya, berikutnya, begitu calon nabi yang namanya Musa dalam tabut sudah dalam pangkuan istana, sudah barang tentu dalam pangkuan Asia, yang boleh jadi sudah sekian tahun tidak pegang bayi, rindunya luar biasa. Akhirnya mereka sadar, berpikir, tahu kalau sih dodol laktogen baik 1, 2, 3, sopo sing nyusui. Akhirnya istana memberikan pengumuman lewat BA, baik ibu-ibu siapapun di antara Anda yang punya kemampuan untuk menyusui, sebab di istana ada cabang bayi laki-laki, silakan Anda melewati security dan tes. Kan begitu. Allah tidak membolehkan Nabi Musa yang masih kecil menyusui selain ibu kandung, walaupun yang daftar banyak. Lanjut. Dan kami cegah dia bisa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Sebelum itu, maka berkatalah dia, saudara Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Allah mengharamkan tanda petik mencegah supaya calon nabi ini untuk menyusui kepada siapapun, hanya kecuali kepada ibunya, ibu kandungnya. Berbondong-bondong perempuan hadir, dan Maryam kakandanya juga tahu kalau di sana ternyata banyak yang bergelimpangan, berguguran sebab cabang bayi tidak mau menyusu. Saya tolong sampai jawab, kenapa banyak ibu yang daftar ke istana? Saya sampai jawab. Bayarannya mahal. Kenapa Pak? Bayarannya mahal. Bagus. Jawaban pertama masuk. Jawaban kedua, bayarannya mahal.
Yang kedua, siapapun kalau masuk istana kan terkenal. Kan tidak semua orang bisa masuk istana. Ini mumpung ada semua. Mau yang ketiga? Halo? Jelek tanya. Kurangnya C ya, kurangnya C, sepakat ya. Bentar, ya. Kurangi AC, beban AC biar tidak terlalu berat. Yang pertama sangat boleh jadi bayarannya mahal. Yang kedua, kalau sudah berada di istana menjadi orang terkenal, jelas ya. Yang ketiga, mohon maaf ya, yang ketiga jawaban operasional. Apa yang ketiga jawabannya? Yang ketiga, mohon maaf. Kan tadi ibu-ibu banyak bayinya yang laki-laki disembelih, sehingga ibu-ibu itu surplus menak-menak soalnya. Kan kepingin setor ke sana, paham? Ini kelebihan air susu. Lah siapa sih disusui Pak ini di sebelah kan? Paham? Menak-menak. Patkur ngomong menak-menak kok guyu ae. Oke, baik. Maryam mengatakan, Maryam memberanikan diri ke security. Gara-gara banyak yang ditolak, akhirnya Maryam mengatakan, hal adullukum ala ahli baitin yakfununahu lakum wa hum lahu nasihun. Kamu mau saya tunjukkan satu ahli, kamu mau saya tunjukkan kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya, karena sebelum ini banyak yang dibatalkan. Keluarga itu berhak atau siap memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku sangat baik. Security mengatakan, hei perempuan, omonganku kena dipercaya. Kon kok wani ngajokno permohonan seorang ibu yang nanti mengasuh, merawat, menyusui jabang bayi ini. Kata orang yang namanya Maryam, insya Allah saya bisa dapat dipercaya. Saya tahu keluarga itu, betul saya tahu. Kalau perlu saya jadi jaminan. Gitu ya. Baik. Hadirin, akhirnya benar-benar satu settingan graduate dari Allah mengembalikan ibunya kepada sang jabang bayi. Nomor 13. Maka kami kembalikan dia Musa kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Faradnahu ila ummihi, aku kembalikan, subhanallah, aku kembalikan Musa ila ummihi kepada ibu kandungnya yang asli. Kaita qarra'inuha, biar hatinya menjadi senang, wala tahzana, dan tidak bersedih hati lagi karena kepedok dengan jabang bayinya sendiri. Tapi istana tidak paham kalau ini bukan. Walita'lama anna wa'dallahi haq, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah tidak main-main, benar. Ini kan satu skenario di luar jangkauan akal manusia. Ibunya masuk, yang semula nabi yang calon nabi yang masih kecil ini semua menolak duduk air susu, sebab mohon maaf ya, itu semua kan hampir nyaris rasa bodi, sementara ibu kandungnya rasa stroberi. Subhanallah. Patut lalu dua. Begitu ketemu ibu kandung, pelak seperti perangko. Kau jolot, wah ibu kandung yang pernah 3 hari dalam kekapan Allah.
Hampir 18 tahun lamanya Nabi Musa ada di istana. Gratis, gading kos, gading belanja. Justru mereka bangga punya bayi laki-laki yang korban dan berhasil. Subhanallah. Inilah satu grand skenario. Hadirin, panjenengan tak kembalikan lagi kepada Al-Qasas ayat 7. Diulang Bapak, 7. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatirkan terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Saya ulang yang 28 ayat 7. Wahai ibunda Nabi Musa, susuilah semampumu. Fa idza khifti alai, jika kamu khawatir dan takut menyangkut Nabi Musa, falqihi, lemparkanlah ke sungai Nil. Falqihi fil yam, lemparkanlah ke Nil. Wala takhafi wala tahzani, jangan pernah takut dan jangan pernah bersedih hati. Inna radduhu ilaiki, sesungguhnya aku Allah benar-benar akan mengembalikannya Musa ilaiki kepada kamu, dan kamu harus yakin betul. Nyatanya dalam kisah yang kita alami ini, benar-benar ibu Nabi Musa sekarang ikut nongkrong di istana karena berdampingan dengan jaga bayinya sendiri, namun istana tidak sadar. Hadirin, contohnya begini, contoh di Al-Quran itu ada yang kita paham namanya tekstual. Tekstual itu dalam kajian ilmu tafsir saya dari Ustaz Abdul Rahim Nur, namanya mantuk. Itu tekstual, apa adanya arti. Tapi Al-Quran biar lebih dalam, kita diperbolehkan untuk menjadi mafhum. Itu namanya kontekstual atau tersurat sama yang tersirat. Paham? Ya. Bagaimana melakukan mantuk sama mafhum? Mantuk adalah teks, mafhum adalah yang difaham. Di luar mantuk, tapi tidak bertentangan. Contoh yang paling gampang. Saya kebetulan satu tim ke sini. Andai kata saya ngejak istri, ngejak mantu saya, ngejak anak saya berempat, dengan harapan habis ngaji saya bertamu di rumahnya Mas Dedi. Mana Mas Dedi tadi yang jemput saya? Dan mana Dedi? Dedi. Oh Dedi, ya pakai kamu. Saya sudah jadian. Dedi supaya menghormat saya dengan tim tadi itu, saya dengan istri dengan ada 4 tadi itu, menghormati saya di rumah, saya disuguhi teangan. Kata istri Dedi, ya mosok teangan tok ya, baru pendamping iki kendel teangan tok. Paham ya? Akhirnya Dedi nyuruh ono ponakan, kebetulan Brian ikut di rumahnya Dedi. Kira-kira anak itu SMP kelas 1. Akhirnya nyuruh berangkat ke jalan raya, disuruh beli nasi sambal. Jadi nasi sambal, nasi dan sambal. Oke, bagus. 3 kali duit 100.000. Sama ponaknya Dedi, karena menerjemahkan alam pikirannya Dedi ngongkon nasi dan sambal, betul-betul secara tekstual dibelikan nasi dan sambal. Paham? Begitu dibuka, Dedi malu, akhirnya ditutup kembali, digorengkan tempe sama saan untuk dampingi. Tapi ponaknya Dedi tidak salah, karena yang ditangkap tekstual. Paham?
Faham? Karena Dedi tadi ngomong gitu, nasi dan sambal. Tapi maksudnya Dedi, yojo nasi dan sambal tok. Yono iwak pali, ono serondeng, ono tempe bacem, ono terong di. Iya. Akhirnya Dedi malu dengan saya. Paham? Tapi anak tidak bisa disalahkan, sebab kemampuan akalnya sampai di situ. Hanya mantuk. Mantuk itu hanya tekstual saja, tidak sampai ke mafhum. Jelas? Ya. Jadi marah. Saya bilang jangan dimarahi, karena kemampuan anak menangkapnya sampai sebatas itu. Jelas? Ya. Lihat dino pinter bisa, kok tuku mana wis gak koyo ngono. Paham ya? Sekarang sampai tak balas. Sampai aja ngurung-ngurung cerita pun tok enak, saiki tugas sampean selesai. Mantuk tekstual, Allah mengatakan, wahai Rukabah, ibundanya Musa, ojo khawatir. Kamu lemparkan, kalau kamu ragu takut, lemparkanlah dia ke sungai. Nanti saya kembalikan kepada dirimu lagi. Teke koyo ngono teknya. Mafhumnya kayak apa? Monggo, sapa sing ngurun? Teknya seperti itu. Lah mafhum yang kita bawa pulang, manfaat untuk kita. Sebab Quran ini hudan, petunjuk. Subhan. Mafhumnya kayak apa? Monggo. Sampai selesai kemarin. Silakan. Monggo. Saya minta bersama ini ono jawaban. Ya nanti saya pulang laku. Sampai ini sudah ketiga, dulu bisa jawab. Termasuk tadi malam di Kedanya Gresik, sehingga belum kejawab. Ya saya yang menyelesaikan. Silakan, monggo. Monggo jangan urut, jangan takut salah. Sopor lu be diberondong nanti terus ketemu mengerucut. Oh tiba-tiba dijawab. Monggo silakan. Silakan Pak, siapa yang ngawal? Monggo. Silakan. Pak Musa minta mafhum yang difaham, bukan teksnya. Tapi tidak keluar dari itu, tidak keluar. Inilah jeniusnya Al-Quran. Tapi Al-Quran sampai kene tok entek paket mau. Gak sampai sajam. 2 menit entek. Ning ngene tok lho. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa nahdi baina fi'ami balqi bil yam. Wa la taqafu la tasayna ra'atu ila al-wajhi minal mursalin. Shadaqallahu al-'azim. Ya ambil entek itu. Entek. Kan mau ngaji apa, Mas? Ngaji tak kok yo barang sementing ngaji perlu oleh ganjaran. Paham? Al-Quran hadir untuk dimaknani. Iqra bismi rabbik. Al-Quran hadir untuk dicairkan. Al-Quran hadir untuk ditombati ono 5. Salah satu diantaranya maca Quran angen sak maknane. Sunan Giri 500 tahun yang lalu sudah mengibarkan seperti itu. Subhan. Ya. Silakan Bapak. Monggo. Monggo. Silakan. Siapa yang ngawali? Jangan takut salah. Monggo. Teman bukan monggo, bukan. Janji Allah itu pasti. Janji Allah Itu pasti. pasti. Ya untuk ini masa orang bisa. Standar itu lah. Janji Allah pasti. Ya. Yang mana itu? Itu tadi yang 13. Iya. Janji Allah pasti. Allah hak. Sampai kan Joko sing sono. Itu namanya mantuk. Pak Musa butuh mafhum yang Anda paham, yang di situ tidak ada. Tapi gak ngenclek. Si ono sambungan. Ya apa caranya? Monggo. Silakan. Tak tambahi. Kayak menarik, tak tambahi. Ini tepat ya, ini tepat. Oleh hadiah sarung atlas terbaru. Tapi itu dagangan saya.
Ya tepat. Tapi jangan malam hari ini. Gaji lagi. Baru saya bawakan. Silakan. Sebagai suplemen daya tarik. Monggo. Teksnya istilahnya setiap perintah Allah, kalau memang itu dilaksanakan dengan betul, dengan keyakinan yang mantap, pasti itu akan terjadi kembali dengan kebaikan. Ternyata sekarang banyak orang melakukan perintah Allah tapi dengan keraguan-keraguan. Dengan keraguan. Sudah Pak ya? Standar-standar saja. Tapi bagus kita. Bagus. Yang lain, monggo. Oleh agregator itu. Silakan. Saya duduk jawaban 1, 2, saya duduk 2 lagi. Monggo. Tapi harapan saya jebol. Bab sampai ini sudah ketiga. Ini tak bawa sampai ini sudah ketiga. Belum jebol. Termasuk di tempat lain saya janjikan sarung, tapi akan sarung tetap milik saya, enggak jebol. Monggo, silakan. Silakan. Monggo. Apa bisa katok? Tapi tetap saya tak jebolkan, biar nanti pulang nggak penasaran. Tetap saya jebol. Tapi harapan saya jebolnya dari sini. Termasuk ini tadi ada kenaikan pangkat, hadiah. Oh. Ada sarungnya, sarung atlas. Bukan kaca duduk. Lalu kaca pelung. Monggo. Silakan yang lain. Monggo. Mungkin maksudnya Allah itu memerintahkan serahkan anakmu biar aku besarkan menjadi rasul. Bapak tetap standar saja. Sebab di sini juga sudah ada. Bocorannya yaitu nanti aku kembalikan kepadamu wajahul minal mursalin, dan termasuk kami jadikan salah seorang dari Rasul. Sudah ada di sini. Itu namanya mantuk itu teksnya saja. Teksnya sudah ada. Satu lagi baru tak bongkar. Ya, monggo. Silakan. Monggo. Sopo ngomong Quran enteng yo, ngale-ngale matematika ini. Quran bocone mah di Quran ya Allah. Ini dipaham betul, apalagi ini aplikasi prakteknya. Nanti baru praktek. Ini kan baru rumusan teori. Nah kalau kita dengan kisahnya Yukabat sama Nabi Musa dikembalikan lagi, ya kita akan dapat ceritanya saja. Apa artinya yang bisa kita tangkap, kita bawa pulang? Kisahnya seperti itu, memang seperti itu. Betapa rapinya Allah membuat satu grand skenario. Rapinya luar biasa. Bahwa belajar dulu mereka di dalam istana tidak menyadari kalau memelihara musuh. Orde lama memelihara PKI. Suwe-suwe tadi kan, asalnya cili macan, suwe nyatek. PKI di Jerman nyatek, 48 nyatek ke Madiun. 65 bisa dimacan. Paham? Jadi kelahiran berapa? Apa? Tak kelahiran berapa? 79. Oh, sekarang 11 ini. 11. Sindro lah bagi Pak Warid. Satu lagi Pak, silakan. Saya tunggu. Harapan saya tidak kecewa. Ya, monggo. Jika kita sabar dan pasrah segala urusan kepada Allah, maka kita akan memperoleh kemenangan. Kemenangan, baik. Itu saya simpulkan statement Anda yang lumayan panjang itu namanya tawakal. Termasuk ibu Nabi Musa juga tawakalnya luar biasa. Tapi Nabi Musa tidak bisa tawakal, masih belum dilengkapi oleh. Cukup, Bapak. Sudah ya? Baik. Hadiah sarung lolos, tetap milik saya. Oke, saya jawab sekarang. Saya ulang sekali lagi. Inna radduhu ilaiki. Wahai kakak, kamu jangan bersedih.
Kamu jangan takut, jangan sedih. Lemparkanlah ke Nil. Nanti tak balik nang awakmu. Jangan khawatir. Janjiku benar. Di ayat 13. Inna wa'dallahi haq, janjiku benar. Jangan khawatir. Kata Allah, skenario saya tidak akan mampu dilawan oleh manusia, apalagi manusia yang jahat. Masuk sekarang, oke? Jadi gak getol ya, atau top ya, masuk. Bagaimana masuknya? Sampai ngelepas duit saya ketemu, infak sodako, dibalik orang sampai mana? Sing gelek wong ragu, paham? Coba dibalik nang sampean mana? Paham? Itu namanya mafhum, keluar dari teks. Jelas? Ya. Ono sing takok. Kalau enggak, itu tadi rumusan teori. Sekarang Pak Musa praktek. Saya disabati istri ikut menaikkan gedung TK Aba Aisyah Muhammadiyah yang ke-50 di Surabaya. Surabaya itu ada TK Aba kalau nggak salah hampir 75 untuk Surabaya. Ini wilayahnya di belakangnya di arah selatannya Polda. Dan ini mau naik untuk lantai 2. Ketika pengurus pada rapat terjadi rotos, bocor di mana-mana karena deg-degannya. Akhirnya satu-satunya akhir bulan ini insya Allah segera naik. Maka Pak Musa menawarkan, kebetulan istri saya sebagai bendara pembangunan sekaligus bendara sekolah, saya menawarkan jangan khawatir kalau malam ini belum ada yang membawa duit. Tolong Mas Fathur dengan jadi tolong dicatat saja nilainya per lembar 50.000, Anda duit berapa? Begitu. Ini nanti dilaksanakan habis setelah sholat jamaah Isya. Monggo. Jadi jangan khawatir yang malam ini tidak bawa duit, cukup nyopet saja terus dicatat. Nanti Rabu yang keempat ketemu saya kembali. Lu Rabu keempat dari aku kan duit lu 100. Wah ya Pak Musa, adik aku tuh mau kang ngaji nanti. Ya gak apa-apa ya. Rabu nanti berikutnya kan begitu. Itu ya, semuanya enggak apa pakai. Itu ya. Baik. Maka ini saya serahkan Saudara Fathur sama Mas Dedi urus masalah ini seperti itu yang digambarkan. Jadi habis teori sampai tajak langsung aplikasi, berarti praktek. Sekian, matur nuwun atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.